Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suarinza Luhu dengan NIM 2513031014 dari Program Studi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar dalam kimia, mulai dari perubahan fisika dan kimia, ikatan kimia, laju reaksi, reaksi redoks, sampai entalpi reaksi. Nah, penjelasan ini akan dikaitkan dengan contoh sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Oke, kita masuk pada soal pertama, yaitu tentang materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, soal pertama itu, di sebuah dapur rumah tangga, es batu dibiarkan di atas meja hingga mencair. Setelah itu, air hasil lelehan dipanaskan hingga mendidih dan menghasilkan uap air. Pertanyaan bagian A, identifikasikan jenis perubahan yang terjadi pada setiap proses. Bagian B, jelaskan alasan ilmiahnya berdasarkan konsep ikatan dan susunan partikel. Bagian C, hitung energi yang dibutuhkan untuk mencairkan 100 gram es jika kalor lebur es adalah 334 Joule per gram. Nah, kita dapat menyelesaikan pertanyaan tersebut, yaitu bagian A, jenis perubahan. Nah, pada peristiwa ini, es yang mencair dan juga air yang mendidih menjadi uap itu termasuk perubahan fisika karena zatnya tetap air atau rumus kimianya adalah H2O. Alasan ilmiahnya itu karena kedua proses itu merupakan perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan wujud tanpa mengubah komposisi kimia. Molekul H2O tetap sama, hanya susunan dan jarak antar partikelnya saja yang berubah. Bagian C yaitu menghitung energi. Nah, energi yang dibutuhkan untuk mencairkan es dihitung menggunakan rumus kalor lebur, yaitu Q sama dengan massa atau M dikali dengan kalor lebur atau LF. Nah, sesuai dengan soalnya yaitu di mana masanya tadi itu 100 gram dan juga kalor leburnya adalah 334 Joule per gram. Nah, kita kalikan saja yaitu 100 dikali 300 kali 34. Hasilnya yaitu 33.400 Joule. Nah, kita bisa konversi lagi menjadi kilo per joule karena satuan dari energi adalah kilojoule. Nah, kita bisa mengkonversinya itu menjadi 33,4 kilojoule. Nah, kita masuk pada soal kedua, yaitu seorang siswa memanaskan gula pasir hingga berubah warna menjadi coklat dan akhirnya hitam disertai bau gosong. Pertanyaan bagian A, tentukan apakah peristiwa tersebut termasuk perubahan fisika atau kimia. Bagian B, jelaskan ciri-ciri perubahan kimia yang tampak. Bagian C, jika 5 gram gula menghasilkan 2 gram karbon padat, jelaskan hukum kekekalan massa pada peristiwa ini. Nah, pertanyaan bagian A, yaitu bisa kita jawab itu, pada peristiwa tersebut, jenis perubahannya adalah perubahan kimia, khususnya karamelisasi dan karbonisasi. Nah, ciri-ciri perubahan kimia itu ya ada 5. Yang pertama, terjadi perubahan warna dari awalnya putih ke coklat hingga akhirnya menjadi hitam. Yang kedua itu timbul bau gosong atau terbentuknya zat baru. Yang ketiga itu terbentuk zat baru. Nah, zat baru tadi itu adalah karbon padat dan gas. Yang keempat itu perubahan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau kata lainnya itu irreversible. Yang kelima atau yang terakhir adalah terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan kimia baru. Nah, pertanyaan bagian C itu dapat jawab itu hukum kekekalan massa, di mana hukum kekekalan massa dalam kasus tersebut tetap berlaku di mana massa reaktan sama dengan massa produk, di mana massa yang hilang tadi itu 5 gram dikurang 2 gram sama dengan 3 gram adalah gas yang terbentuk seperti uap air, karbon dioksida, dan senyawa volatil lainnya.
yang menguap ke udara. Jadi, gula adalah massa reaktan. Itu gula. Itu bereaksi menjadi, ketika direaksi menjadi karbon padat 2 gram ditambah gas 3 gram. Nah, total massa sebelum sama dengan total massa sesudah sama dengan 5 gram. Nah, prinsipnya itu jika seluruh hasil reaksi dihitung dalam sistem tertutup, total massa sebelum dan sesudah reaksi akan tetap sama. Masuk pada nomor 3 yaitu besi pagar sekolah dibiarkan di udara terbuka selama beberapa bulan hingga berkarat. Bagian A, jelaskan jenis perubahan yang terjadi. Bagian B, tuliskan persamaan reaksi kimia pembentukan karat. Bagian C, jika 56 gram Fe bereaksi sempurna, hitung massa Fe2O3 yang terbentuk dengan MR Fe2O3 adalah 160. Nah, pada peristiwa tersebut jenis perubahannya adalah perubahan kimia, khususnya korosi atau oksidasi. Karena bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa baru, yaitu karat. Nah, persamaan reaksinya itu dapat kita lihat di sini, yaitu 4 Fe dalam bentuk solid ditambah 3 O2 dalam bentuk gas ditambah 6 H2O dalam bentuk liquid menghasilkan 4 Fe OH3 solid. Atau bentuk sederhananya seperti ini. 4 Fe solid ditambah 3 O2 gas menghasilkan 2 Fe2O3 solid. Nah, sekarang kita menghitung massa Fe2O3. Di mana tadi reaksinya itu 4 Fe ditambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3 dengan MrFe tadi yaitu 56 dan MrFe2O3 adalah 160. Nah, perbandingan molnya itu 4 mol Fe menghasilkan 2 mol Fe2O3. Nah, mol Fe sama dengan 56 gram dibagi 56 gram per mol sama dengan 1 mol. Kemudian, mol Fe2O3 tadi sama dengan 1 mol Fe kali 2 mol Fe2O3 dibagi 4. Kemudian, dapat kita hitung yaitu mol Fe-nya adalah 0,5. Nah, kemudian massa Fe2O3 sama dengan 0,5 mol dikali 160 gram per mol sama dengan 80 gram. Jadi jawabannya adalah 80 gram Fe2O3 yang terbentuk. Kita masuk pada materi ikatan kimia, soal materi ikatan kimia. Yang soal nomor 4 yaitu air atau rumus kimianya adalah H2O. Memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan H2S. Nah, bagian A, jelaskan perbedaan jenis ikatan dan gaya antar molekul kedua senyawa tersebut. Kaitkan dengan kepolaran molekul. Bagian C, tentukan jumlah pasangan elektron ikatan dan bebas pada molekul H2O. Nah, dapat kita jawab itu perbedaan ikatan dan gaya antar molekul. Kalau H2O, ikatan kovalen polar dalam molekul itu adalah OH. Kedua itu, gaya antar molekulnya adalah ikatan hidrogen atau sangat kuat. Sedangkan H2S adalah ikatan kovalennya polar dalam molekul SH. Kemudian gaya antar molekul itu gaya dipol-dipol dan gaya London atau lebih lemah. Nah, H2O memiliki titik didih lebih tinggi karena ikatan hidrogen jauh lebih kuat daripada gaya dipol-dipol biasa. Bagian B yaitu kepolaran molekul.
H2O sangat polar karena perbedaan elektronegativitas O dan H besar, yaitu delta En sama dengan 1,4. Bentuknya adalah bentuk bengkok. Yang kedua itu H2S. Nah, polar H2S memang polar, tetapi lebih lemah karena perbedaan elektronegativitas S dan H lebih kecil, yaitu delta En sama dengan 0,4 dan juga bentuknya juga sama, itu bengkok. Yang kedua, bagian C itu pasangan elektron pada H2O. Nah, pasangan elektron ikatan atau PEI itu dua pasang. Itu dua ikatan OH. Kedua itu pasangan elektron bebas atau PEB, itu dua pasang juga, itu pada atom O. Oke, kita masuk pada soal nomor 5, yaitu suatu senyawa memiliki titik leleh tinggi dan dapat menghantarkan listrik saat dilarutkan dalam air. Bagian A, identifikasikan jenis ikatan kimia yang mungkin dimiliki senyawa tersebut. Bagian B, berikan contoh senyawa dan struktur ionnya. Bagian C, hitung jumlah mol ion yang terbentuk jika 0,5 mol senyawa tersebut larut sempurna. Bagian A, jenis ikatannya adalah ikatan ionik. Karena senyawa yang memiliki titik leleh tinggi dan dapat menghantarkan listrik saat dilarutkan dalam air, kemungkinan besar memiliki ikatan ionik. Hal ini terjadi karena senyawa ionik tersusun dari ion positif dan ion negatif yang saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatik yang kuat. Bagian B adalah contoh senyawa dan struktur ion. Nah, contoh senyawa dengan ikatan ionik adalah natrium klorida atau NaCl. Senyawa ini terbentuk dari atom natrium yang melepaskan satu elektron menjadi ion Na+, dan atom klorin menerima satu elektron menjadi ion Cl-. Struktur ionnya adalah Na+, Cl-. Contoh lainnya adalah KBr, MgO, dan juga CaCl2. Nah, bagian C yaitu perhitungan mol ion untuk NaCl. Nah, jika 0,5 mol NaCl dilarutkan sempurna dalam air, maka NaCl akan terurai menjadi 0, mol ion Na dan 0,5 mol ion Cl-. Dengan demikian, total ion yang terbentuk adalah 1,0 mol ion. Hal inilah yang menyebabkan larutan senyawa ionik dapat menghantarkan arus listrik. Soal nomor 6, gas nitrogen atau N2 sangat stabil dan sulit bereaksi. Pertanyaan pertama, jelaskan jenis ikatan yang terdapat dalam molekul N2. Bagian B, tentukan orde ikatan dan kaitkan dengan energi ikatan. Bagian C, hitung jumlah elektron yang terlibat dalam ikatan rangkap 3 tersebut. Nah, penjelasannya yaitu bagian A, jenis ikatannya adalah ikatan kovalen rangkap 3. Itu molekul gas nitrogen atau N2 memiliki ikatan kovalen rangkap 3 yang ditulis dengan N 3 garis datar N. Nah, ikatan ini terbentuk karena masing-masing atom nitrogen berbagi 3 pasang elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Bagian B itu orde ikatan dan energi ikatan. Nah, orde ikatan pada molekul N2 adalah 3. Struktur lewesnya adalah seperti begini. Dan orde ikatan yang tinggi menunjukkan bahwa ikatan tersebut sangat kuat. Nah, semakin tinggi orde ikatan, maka semakin besar energinya. Energi ikatannya yaitu 145 kJ per mol. Inilah sebabnya mengapa gas nitrogen itu menjadi sangat stabil dan sulit bereaksi. Bagian C yaitu elektron dalam ikatan. Nah, pada ikatan rangkap 3 terdapat 3 pasang elektron yang digunakan bersama oleh kedua atom nitrogen. Karena satu pasangan elektron terdiri dari 2 elektron.
maka total elektron yang terlibat dalam ikatan tersebut adalah 6 elektron. Oke, masuk pada soal nomor 7 itu reaksi antara logam, magnesium, dan larutan HCl berlangsung lebih cepat ketika HCl dipanaskan. Pertanyaan bagian A, jelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Bagian B, jika laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat saat suhu dinaikkan 20 derajat Celcius, jelaskan fenomena ini secara kualitatif. Bagian C, hitung energi kinetik relatif partikel sebelum dan sesudah pemanasan. Gunakan perbandingan. Nah, jawaban bagian A yaitu pengaruh suhu berdasarkan teori tumbukan. Itu pemanasan meningkatkan laju reaksi karena yang pertama itu energi kinetik partikel meningkat. Jadi partikel bergerak lebih cepat. Yang kedua, frekuensi tumbukan meningkat. Jadi partikel tumbukan lebih sering. Ketiga itu energi tumbukan meningkat, jadi lebih banyak tumbukan yang mencapai energi aktivasi. Dan yang keempat adalah tumbukan efektif meningkat. Nah, lebih banyak tumbukan yang menghasilkan reaksi. Kedua, bagian B yaitu penjelasan kualitatif, laju 4 kali lebih cepat. Nah, kenaikan suhu sebesar 20 derajat Celcius menyebabkan laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. Fenomena ini sesuai dengan aturan Van Hoff yang menyatakan bahwa setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi akan menjadi 2 kali lipat. Oleh karena itu, kenaikan 20 derajat Celcius menyebabkan laju reaksi meningkat menjadi 4 kali. Hal ini terjadi karena distribusi energi Maxwell-Boltzmann bergeser ke kanan, sehingga proporsi molekul dengan energi lebih besar atau sama dengan energi aktivasi meningkat secara eksponensial. Bagian C itu perbandingan energi kinetik. Nah, kita dapat menghitung energi kinetik relatif partikel, yaitu yang pertama, konsep dasarnya itu energi kinetik partikel sebanding dengan suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Sehingga artinya perbandingan energi kinetik sama dengan perbandingan suhu dalam Kelvin. Langkah yang pertama itu kita ubah suhu ke Kelvin, di mana suhu awalnya itu adalah 27 derajat Celcius. Kita ubah ke suhu ke Kelvin yaitu 300 Kelvin. Dan juga suhu akhirnya adalah 47 derajat Celcius. Kita ubah ke suhu Kelvin, yaitu 320. Langkah yang kedua itu kita bandingkan energi kinetik. Nah, karena energi kinetik berbanding dengan suhu, maka EK2 per EK1 sama dengan T2 per T1. Sama dengan 320 dibagi 300 itu sama dengan 1,067. Atau EK2 sama dengan 1,067 kali EK1. Jawabannya adalah energi kinetik meningkat 1,067 kali. Atau kita konversi ke persen yaitu 6,7%. Sekarang kita masuk pada soal nomor 8 yaitu serbuk kalsium karbonat bereaksi lebih cepat dengan asam klorida atau HCl dibandingkan bongkahan kalsium karbonat. Nah, pertanyaan bagian A, faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi pada kasus ini? Bagian B, jelaskan alasannya. Bagian C, jika luas permukaan meningkat 5 kali, bagaimana pengaruhnya terhadap frekuensi tumbukan efektif? Nah, bagian A, faktor pada kasus ini, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan sentuhan antara kalsium karbonat dan larutan asam klorida atau HCl. Alasannya yaitu serbuk memiliki luas permukaan total jauh lebih besar daripada bongkahan. Alasan yang kedua itu luas permukaan lebih besar, lebih banyak partikel yang terpapar reaktan. Yang ketiga itu lebih banyak tempat untuk tumbukan terjadi. Yang keempat itu frekuensi tumbukan meningkat, dan yang kelima adalah laju reaksi meningkat. Bagian C itu pengaruh peningkatan luas permukaan. Nah,
Jika luas permukaan meningkat 5 kali, pengaruh terhadap frekuensi tumbukan yaitu frekuensi tumbukan meningkat 5 kali. Yang kedua, lebih banyak partikel reaktan dapat bertumbukan dengan permukaan. Dan yang ketiga adalah laju reaksi akan meningkat mendekati 5 kali dengan asumsi faktor lain konstan atau tetap. Hal ini menyebabkan laju reaksi menjadi jauh lebih cepat. Oke, sekarang kita masuk pada soal nomor 9, yaitu dalam reaksi A ke B, konsentrasi A berkurang dari 0,8 molar menjadi 0,2 molar dalam waktu 10 menit. Bagian A, hitung laju reaksi rata-rata. Bagian B, tuliskan satuan laju reaksi tersebut. Bagian C, jelaskan makna fisiknya. Bagian A, laju reaksi rata-rata. Nah, laju reaksi rata-rata dihitung dari perubahan konsentrasi zat terhadap waktu atau T. Nah, pada soal ini, konsentrasi zat A berkurang dari 0,8 molar menjadi 0,2 molar dalam waktu 10 menit. Selisih konsentrasinya adalah 0,6 molar, sehingga laju reaksi rata-ratanya sebesar 0,06 molar per menit. Yang kedua yaitu satuan laju reaksi. Nah, satuan laju reaksi adalah mol per liter per satuan waktu. Misalnya, molar per menit atau molar per detik. Yang ketiga, atau bagian C, yaitu makna fisik laju reaksi. Nah, makna fisik dari laju reaksi 0,06 molar per menit adalah bahwa setiap 1 menit itu, konsentrasi zat A berkurang sebesar 0,06 molar setiap menit. Atau pada saat yang sama, konsentrasi produk atau B bertambah sebesar nilai tersebut, yaitu 0,06 molar. Dan juga makna fisiknya itu menunjukkan kecepatan perubahan konsentrasi zat per satuan waktu. Oke, kita masuk pada soal materi reaksi redoks nomor 10, itu pada proses pernapasan glukosa mengalami oksidasi. Pertanyaan bagian A, jelaskan konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Bagian B, tentukan zat yang mengalami oksidasi dan reduksi pada reaksi pembakaran glukosa. Bagian C, tentukan bilangan oksidasi karbon sebelum dan sesudah reaksi. Nah, bagian A, konsep reaksi redoks. Nah, reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan dua proses yang terjadi secara bersamaan, yaitu oksidasi dan juga reduksi. Nah, oksidasi merupakan proses pelepasan elektron yang ditandai dengan kenaikan bilangan oksidasi atau bilangan oksidasinya naik. Sedangkan reduksi adalah proses penerimaan elektron yang ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi atau bilangan oksidasinya turun. Kemudian, kedua proses selalu terjadi bersamaan. Zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor dan zat yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator. Bagian B, zat yang mengalami oksidasi dan reduksi. Zat yang mengalami oksidasi dan reduksi pada pembakaran glukosa. Pada saat pembakaran glukosa terjadi reaksi seperti berikut, yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O. Nah, pada reaksi pembakaran glukosa mengalami oksidasi karena melepaskan elektron dan berubah menjadi karbon dioksida atau CO2. Sementara itu, oksigen mengalami reduksi karena menerima elektron dan berubah menjadi air atau H2O. Bagian C itu bilangan oksidasi karbon. Nah, bilangan oksidasi atom karbon dalam glukosa sebelum reaksi adalah 0. Setelah reaksi berlangsung, karbon berada dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 dengan bilangan oksidasi positif 4. Nah, kenaikan bilangan oksidasi ini menunjukkan bahwa karbon mengalami oksidasi. Soal nomor 11, reaksi berikut terjadi dalam sel aki. Pb ditambah PbO2 ditambah H2SO4 menghasilkan PbSO4 dan H2O. Pertanyaan bagian A, tentukan zat yang teroksidasi dan tereduksi.
Bagian B, jelaskan peran reaksi redoks dalam menghasilkan energi listrik. Dan bagian C, tentukan perubahan bilangan oksidasi Pb. Jawaban bagian A yaitu zat yang teroksidasi dan tereduksi. Nah, pada reaksi yang terjadi dalam sel aki, logam timbal atau Pb mengalami oksidasi karena bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi positif 2. Sementara itu, timbal dioksida atau PbO2 mengalami reduksi karena bilangan oksidasinya turun dari positif 4 menjadi positif 2. Kemudian jawaban bagian B, peran reaksi redoks dalam energi listrik. Yang pertama itu, reaksi redoks spontan melepaskan energi kimia. Yang kedua, elektron berpindah dari Pb ke PbO2. Yang ketiga itu, aliran elektron sama dengan arus listrik. Yang keempat itu, energi kimia dibuang menjadi energi listrik. Dan yang kelima adalah sel aki menghasilkan beda potensial untuk mengalirkan arus. Bagian C yaitu perubahan bilangan oksidasi Pb. Nah, perubahan bilangan oksidasi timbal atau Pb terjadi sebagai berikut. Itu pada logam Pb, bilangan oksidasi berubah dari 0 menjadi positif 2. Sedangkan pada PbO2 atau timbal dioksida, bilangan oksidasi Pb berubah dari positif 4 menjadi positif 2. Nah, perubahan ini menegaskan bahwa reaksi pada aki merupakan reaksi redoks. Sekarang soal nomor 12 itu logam Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Pertanyaan bagian A, tuliskan reaksi redoks yang terjadi. B, tentukan agen oksidator dan reduktor. Bagian C, hitung massa Cu yang terbentuk jika 6,5 gram Zn bereaksi sempurna dengan atom relatif Zn adalah 65 dan Cu adalah 63,5. Nah, jawaban pertanyaan bagian A itu reaksi redoks yang terjadi. Nah, ketika logam seng atau Zn dimasukkan ke dalam larutan tembaga sulfat, terjadi reaksi pengajian tunggal, yaitu seng atau Zn bereaksi dengan ion tembaga atau CuSO4 membentuk seng sulfat atau ZnSO4 dan logam tembaga atau Cu. Nah, reaksi ini merupakan reaksi redoks karena melibatkan perpindahan elektron. Bagian B, agen oksidator dan reduktor. Nah, dalam reaksi ini, seng berperan sebagai reduktor karena mengalami oksidasi, yaitu melepaskan elektron dan berubah menjadi Zn2 positif. Sementara itu, ion Cu2 positif berperan sebagai oksidator karena menerima elektron dan berubah menjadi logam tembaga. Bagian C, perhitungan massa tembaga yang terbentuk. Nah, jika 6,5 gram seng bereaksi sempurna, maka jumlah mol seng adalah 6,5 dibagi 65. Hasilnya yaitu 0,1 mol. Karena perbandingan mol seng dan tembaga adalah 1:1, maka akan terbentuk 0,1 mol tembaga. Massa tembaga yang dihasilkan adalah 0,1 mol dikali 63,5 gram per mol, sehingga diperoleh 6,35 gram tembaga yang terbentuk. Oke, kita masuk pada entalpi reaksi, yaitu soal nomor 13. Reaksi pembakaran metana menghasilkan kalor sebesar 890 kJ per mol. Pertanyaan bagian A, tentukan apakah reaksi tersebut endotherm atau exotherm. Bagian B, gambarkan diagram tingkat energinya berdasar dan juga deskripsi. Bagian C, hitung kalor yang dilepaskan jika 5 mol CH4 dibakar sempurna. Nah, pada pertanyaan pertama, bagian A, reaksi pembakaran metana termasuk reaksi exotherm. Karena pada reaksi ini dilepaskan energi ke lingkungan dalam bentuk kalor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai perubahan entalpi yang bernilai negatif. Kemudian pertanyaan bagian B, diagram tingkat energi dan juga deskripsinya. Nah, pada diagram tingkat energi reaksi exotherm, energi lebih tinggi dibandingkan dengan energi produk. Selisih antara energi reaktan dan energi produk merupakan kalor yang dilepaskan selama reaksi berlangsung.
Bagian C, perhitungan kalori yang dilepaskan. Nah, jika pembakaran 1 mol metana melepaskan energi sebesar 890 kJ, maka pembakaran 5 mol metana akan melepaskan energi sebesar 5 kali lipat, yaitu 4.450 kJ. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak mol zat yang beraksi, maka semakin besar energi yang dilepaskan. Sekarang kita masuk pada soal nomor 14, yaitu reaksi pelarutan NH4NO3 dalam air menyebabkan suhu larutan turun. Pertanyaan bagian A, jelaskan jenis perubahan energi yang terjadi. Bagian B, tentukan tanda delta H reaksi. Bagian C, jika 10 gram NH4NO3 menyerap 3 kJ kalor, hitung delta H per mol dengan MR-nya yaitu 80. Nah, jawaban pertanyaan bagian A yaitu jenis perubahan energi. Pelarutan amonium nitrat atau rumus kimianya adalah NH4NO3 dalam air menyebabkan suhu larutan turun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi endotherm. Itu reaksi yang menyerap energi panas dari lingkungan. Bagian B yaitu tanda perubahan entalpi. Nah, karena reaksi menyerap kalor, maka perubahan entalpi atau delta H pada reaksi ini bernilai positif. Artinya, setiap sistem membutuhkan energi untuk berlangsungnya reaksi. Bagian C yaitu perhitungan delta H per mol. Yaitu yang pertama dulu kita cari mol dari NH4NO3 dengan cara massa dibagi MR. Nah, jika 10 gram NH4NO3 menyerap kalor sebanyak 3 kJ, maka jumlah mol NH4NO3 adalah 10 atau masanya dibagi dengan MR-nya yaitu 80 gram per mol. Hasilnya adalah 0,125 mol. Kemudian kita cari delta H-nya dengan rumus yaitu delta H sama dengan Q per N atau kalor dibagi dengan mol. Nilai perubahan entalpi per mol diperoleh dengan membagi kalor yang diserap dengan jumlah mol, sehingga diperoleh delta H sebesar positif 24 kJ per mol. Oke, sekarang kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-15. Itu diketahui data entalpi H2 ditambah setengah O2 membentuk H2O dengan delta H-nya sama dengan negatif 286 kJ. Dan juga C ditambah O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya yaitu negatif 394 kJ. Pertanyaan bagian A, jelaskan hukum Hess. Bagian B, tentukan delta H reaksi pembentukan CO dari data tersebut. Bagian C, jelaskan manfaat konsep entalpi reaksi dalam industri kimia. Pertanyaan bagian A itu hukum Hess. Nah, hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi atau delta H suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak bergantung pada jalannya reaksi atau satu tahap atau beberapa tahap. Artinya, delta H reaksi bisa dihitung dengan menjumlahkan atau mengurangi reaksi-reaksi lain yang sudah diketahui nilai entalpinya. Bagian B, menentukan delta H reaksi pembentukan CO. Reaksi yang ditanya adalah C ditambah 1/2 O2 menghasilkan CO. Yang diketahui yang pertama yaitu C ditambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya adalah negatif 394 kJ. Yang kedua adalah CO ditambah 1/2 O2 menghasilkan CO2, delta H-nya adalah negatif 283 kJ. Nah, menurut hukum Hess, delta H yaitu C ke CO sama dengan negatif 394 dikurang negatif 283. Hasilnya adalah negatif 111 kJ. Nah, delta H pembentukan CO sama dengan negatif 111 kJ. Yang ketiga adalah manfaat konsep entalpi reaksi dalam industri kimia. Nah, konsep entalpi reaksi bermanfaat untuk
menentukan jumlah energi yang dibutuhkan atau dilepaskan dalam proses industri. Yang kedua, membantu perancangan reaktor agar aman dan efisien. Yang ketiga adalah mengontrol suhu reaksi supaya tidak berbahaya, dan juga manfaat yang terakhir adalah menghemat biaya energi produksi. Demikian penjelasan singkat mengenai konsep dasar kimia yang telah saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu memahami materi kimia dasar dengan lebih mudah. Terima kasih.